udah sempat sebutin tuh ya, masih relevan nggak sih mas zaman sekarang dengan kayak lu tadi bilang, let's say kalau orang kita zaman dulu kita diajarin keras sama orang tua kita. Bisa nggak sempet, biasanya istri gue langsung infoin, kamu besok ngobrol deh sama si Akifa misalnya. Kemarin dia nanya gini ya, kamu ngobrol ya. Gue tanya besoknya. Contoh paling simpel, industri film atau industri hiburan tuh kejam bro. Mungkin lo pada saat lo terkenal, ngetop lagi menghasilkan duit, attitude lo brengsek, lo tetap dipakai. Tapi when it come, udah attitude lo jelek, lo udah nggak laku, hilang. Tapi ada yang misalnya actingnya pas-pasan, tapi dia punya etos kerja yang bagus banget, tepat waktu, bisa ini. Manners maketh man. Mana men? Gini dulu. Hormat dulu dong. Oke, ini belum dikasih tahu ada siapa di sana kan? Mas Lukman Sahari. Oke. Hormat juga deh. Jadi kali ini kita nggak cuma berdua ya. Nggak cuma berdua. Kita akan ngobrol sama Mas Lukman. Ya, gue excited banget sih. Karena pasti kita bakal ngomongin banyak banget sama Mas Lukman. Ya nggak? Ya. Yakin lo? Yakin lah, gue yakin banget bakal banyak. Kalau banget. ternyata Tapi nggak sih, banyak gimana? ya udah kita salahin satu orang teman kita di belakang nih. Ya nggak usah disebut lah. Nggak usah, Nggak enak. Nggak boleh. Nanti aja. Thank you banget Mas Lukman Sama-sama. udah mampir ke acara kita. Sama-sama. Semoga kita bisa belajar banyak dari Mas Lukman karena kita mau mengedepankan hal-hal positif yang mau kita share nih Mas buat digitalisasi media kita lah gitu. Amin. Iya. Gue tadi datang ke sini nggak begitu deh. Kayaknya ngomonginnya soal lain gitu. Kenapa jadi kayaknya serius banget ya? Just kidding. Jadi kita tuh ngomongin gentleman. Iya. Gue penasaran, menurut lu tuh sekarang apa yang tadi lu udah sempat sebutin tuh ya, masih relevan nggak sih mas zaman sekarang dengan kayak lu tadi bilang, let's say kalau orang kita zaman dulu kita diajarin keras sama orang tua kita, gitu, kita diajarin sopan santun, atau tadi lu sempat mention di kerajaan ya, bagaimana diajarin sopan santun segala macam. Nah sekarang mas gue dengan perkembangan zaman nih yang serba cepat, serba digital, tadi Mas Lukman sempat mention bahkan instan gitu ya. Nah itu masih relevan ya mas di zaman sekarang nih? Karena menurut gue zaman sekarang jarang gitu. Iya, tapi menurut gue itu sampai kapanpun itu akan selalu relevan. Karena menurut gue itu bagian dari kita mengapresiasi orang. Dan salah satu kebutuhan manusia adalah diapresiasi. Itu udah jadi kebutuhan manusia menurut gue. Lo diapresiasi gitu, dibilang makanya kenapa sih adanya festival film misalnya? Itu kan bentuk dari apresiasi. Ya. Adanya ini, adanya itu all about appreciation kan menurut gue. Dan menurut gue mungkin itu menurut gue itu jadi hal yang penting bagaimana kita punya relasi satu dengan yang lain dengan baik. Mungkin bukan seperti tata cara yang ketat seperti zaman dulu. Tapi sesimpel bagaimana lo respect terhadap lawan bicara lo. Misalnya, kalau lagi diajak bicara, ya lo tatap matanya. Lo dengar, lo tunggu. Akhirnya lo baru punya, misalnya lo punya argumentasi yang berbeda, selesaiin dulu, baru lo ngomong. Lo ada sesuatu yang berseberangan, bukan berarti lo ngata-ngatain. Bukan berarti lo langsung secara personal. Tapi benar-benar sesuatu yang menurut lo, kan bisa lo menyampaikan sesuatu yang berbeda tapi dengan cara yang baik. Nah itu kan akan jadi sangat, menurut gue jadi sangat enak aja gitu dibanding lo menyerang atau apapun itu. Lo bisa tetap berargumentasi, lo tetap bisa beda pendapat, tapi dengan cara saling respect satu dengan yang lain. Dan itu menurut gue bisa jadi sesuatu yang, kayak misalnya terhadap anak-anak gue sendiri. Jadi dia ngelihat orang itu bukan sesuatu yang sifatnya gue gak suka sama dia, ya udah gue ajar aja, atau kok gue kurang setuju ya udah gini aja gitu. Sopan santun menurut gue itu jadi hal yang penting, menurut gue harus tetap ada, terutama dari keluarga mendidik anak-anaknya. Kan contoh paling gampang deh, misalnya tiba-tiba anak gue dibilang anak kurang ajar banget sih. Gitu. Kan lo nggak enak juga gitu sebagai orang tua gitu. Nah itu kan berarti bagaimana orang tuanya mendidiknya kan. Walaupun memang lo bukan berarti melawan, tapi kayak
anak sekarang memang lebih aktif atau lebih reaktif. Karena mereka diajarin di sekolah juga yang sistemnya nggak kayak kita dulu. Kita dulu datang duduk dicatat, apalin ya ujian keluar kayak gini. Iya. Kalau sekarang kan enggak, mereka aktif. Mereka akhirnya terbiasa bertanya. Nah, bagaimana kita pada saat dia bertanya itu, kamu boleh bertanya tapi dengan cara yang sopan. Ya. Itu supaya orang juga ngelihat kamu, oh iya jawabnya gue enak. Iya. Itu sih yang sebenarnya missing kali ya di society sekarang gitu ya. Way missing itu sih, bukan missing lagi, udah hilang kali. Kayak udah Sopan nggak ada santun. gitu menurut gue. Kayak ya itu tadi gue bilang, Apresiasi yang I'm so sorry for all the, mungkin yang ini sangat connect sama gue. Gue sangat menghargai orang-orang yang punya interest terhadap dunia gue, film terutama. Yes. Sehingga banyak bermunculan, ada movie blogger, atau menurut gue itu sangat menarik. Oke. Untuk kita bisa ngelihat, oh penerimaannya mereka seperti gini. Tapi yang namanya sesuatu yang sifatnya mengkritik, itu pun ada sekolahnya dan ada tata caranya. Ya. Bukan berarti lo sering nonton film, lo udah berhak ngata-ngatain film orang lain. Nah, gue menurut gue kok gini ya gitu. Lo nggak tahu kan, gue syuting bukan berarti harus selalu bilang oh film gue bagus. Ya. Kan it's depends selera, Benar. ya kan? Kalau bukan selera lo, bukan berarti nggak bagus kan? Ya. Selama itu dikerjakan dengan produksi yang benar, tata cara yang benar, menurut gue ya balik lagi ke selera kita masing-masing. Lo sukanya yang kayak gimana? Tapi lo kadang-kadang nggak tahu. Lo syuting 45 hari atau 1 bulan atau lebih di tempat yang nggak ideal banget. Oke. And then somehow lo nonton duduk, sorry ya bukan gue ngeritik atau apa. Coba dibayangin aja, lo nonton duduk, cuman ngeliat, ngamatin, either itu di bioskop atau di rumah. Habis itu lo keluarin kata-katanya nggak enak. Oke. How? Gimana coba? Kalau kerjaannya dia dibegituin juga. Ya. Kalau gue balikin aja, Iya. lo mau nggak dibegituin? Ya. Nggak apa-apa dikritik, nggak apa-apa. Gue malah pengen kok dikritik. Ya. Karena kalau gue nggak dikritik, jadi bahaya. Ya, lu nggak akan Ya. berkembang juga kan, Mas. Semua data. Nah itu part of the gentleman gitu. Kadang gue selalu balikin, lo mau nggak diperlakukan seperti itu? Ya. Kalau nggak mau, jangan memperlakukan orang seperti itu. Ya. Ya kan ngata-ngatain orang atau apa, tapi begitu dikatain balik ngamuk. Ya kan? Karena menurut gue banyak yang udah dinormalisasikan gitu. Bahwa Normalisasi itu bahasa. even contoh orang-orang di atas kita, mau politik, mau apa. Emang mereka gentleman? Gentleman nggak? No, gue cuma bertanya. Hah? Emang Gue mereka lagi gentleman? benerin posisi duduk nih. Oke. Posisi duduk nih Apakah, soalnya. apakah mengambil hak orang lain itu gentleman? Aduh. Waduh. No, not. Minum menurut dulu, gua. minum. Bentar. Gitu kan. Apakah tidak menepati janji itu gentleman? Dengan janji-janji yang begitu banyak, Pas kampanye indah-indah, segala macam. tapi abis itu lupa. Ya. Apakah itu gentleman? Contohnya ada di situ semua. Ya of course yang di bawahnya ngelihat. Gue setuju banget sih. Kita kurang Jadi contoh-contoh yang baik lah. Iya, menurut gue ini PR bersama gitu. PR bersama, ya gue nggak bisa ngarepin ngomong ke mereka atau orang-orang yang berlalu, tapi gue melakukan itu ya mulai dari keluarga. Kesadarannya harus lo punya anak, lo didik secara benar, lo menyesuaikan dengan situasi yang ada, tapi lo menjaga yang memang sudah seharusnya. Kan kalau menurut gue, kalau kita merubah yang seharusnya kita tidak rubah, berarti lo kehilangan identitas. Ya. Tapi kalau lo nggak mau merubah yang seharusnya dirubah, berarti lo nggak relevan dalam hidup. Gitu aja. Keren banget tuh. Itu quote dari Mas Lukman. Detail men, itu udah benar-benar segala macam unsur faktor positif tuh semua ada di situ semua tuh. Iya. Dikemas secara luar biasa sempurna sih. Gitu. Kalau ini Mas, kalau berarti kan tadi lo ngomongin keluarga ya, betapa pentingnya nih di rumah gitu ya untuk mendidik anak. Nah, lo sendiri kan membesarkan 3 cowok ya Mas? Iya. Kalau nggak salah. Nah itu lo yang lo ajarin dari awal ke mereka tuh apa Mas gitu untuk melihat concern-nya ada sekarang di dunia sekarang yang tadi lu sempat ngomong kalau kritik itu juga nggak sopan, mungkin harus ada cara segala macam. Itu gue penasaran lu di rumah yang ngasih tahu anak lu apa Mas? Yang very basic, yang gentleman banget. Basically menurut gue, pertama bagaimana anak lo itu punya fondasi agama yang kuat. Agama ya Mas? Menurut gue di tengah situasi yang kayak sekarang,
Itu udah paling fondasi yang paling kuat. Setuju gue. Siap, sama. Setuju. Ya, whatever agama lo ya. Karena menurut gua semua agama ngajarin hal yang baik ya. Ya, benar. Nggak ada agama yang ngajarin yang nggak baik. Tapi maksud gua satu itu. Dari agama yang kuat, dia punya pemahaman bagaimana sih hidup harus berjalan. Kita dalam kontrol ngawasin dia. Dalam situasi gini. Gue sangat yakin gitu. Kalau kita punya suasana keluarga yang punya komunikasi yang baik. Atau punya apa ya. Kayak gue tadi baru ngomong. Kayak gue sebagai orang tua nggak bisa bilang kamu harus ngertiin orang tua. Nggak bisa. Justru gue yang harus ngerti mereka. Dengan situasi yang ada sekarang. Dengan situasi dunia yang mereka hadapi. Bahwa dunia sifatnya penuh dengan hal yang sifatnya singkat-singkat. Tapi jadi sesuatu yang sering mereka lihat. Dalam bentuk 15 second, 30 second tanpa sesuatu yang jelas. Semua kepentingannya untuk viral. Tapi kalau gue kasih fondasi agama yang kuat tentang agama kan itu tentang kasih, tentang bagaimana lo mengapresiasi orang, respect, saling menghargai kan itu bagian respect, sopan santun, semua kan ada di situ. Ya. Mana yang ada yang nggak ada, semua ada di situ. Ya. Ya kan masalah perbedaan itu jadi hal yang wajar, semua ada di situ. Nah, kedua adalah bagaimana gue juga mempelajari dunia ini supaya gue masuknya ke mereka tuh enak. Bahwa anak sekarang itu memang lebih aktif, lebih diajarin di sekolah. Kalau zaman dulu gue boro-boro, makanya jujur ya buat gue di level yang tahun-tahun gue itu susah banget suruh presentasi. Kenapa Mas? Ya, lu nyatet, abis itu apalin, udah. Kalau zaman sekarang mereka bikin kelompok, presentasi. Nah mereka hidup sekolah sekarang kan kayak begitu. Lebih aktif lagi. Lebih aktif, lebih dibikin supaya lebih mau bertanya. Nah bayangin nggak lo kalau anak lo dengan aktif kayak gitu dia kritis, tapi orang tuanya nggak punya waktu buat komunikasi sama anak lo. Yang kalau dia nggak dapat informasi itu, dia dengan gampang bisa dapat info dari tempat yang lain. Belum yang belum tentu bener. Jadi menurut gue penting bagaimana kita harus punya waktu sama anak. Ya pinter-pinternya kita deh ngatur. Maksud gue, men kita semua punya 24 jam masa nggak punya waktu sih? Tuhan udah ngasih 24 jam. Kalau Tuhan ngerasa nggak cukup, dia kasih dong 26 jam. Ini 24 jam dia kasih. Harusnya cukup. Terus menurut gue komunikasi itu harus gue bina terus. Even gue misalnya gue syuting di luar kota atau di apa, gue nggak pernah nggak komunikasi sama mereka. Zaman sekarang bro ada video call, apa yang bikin lo ribet? Sekedar lo pas break semenit, 2 menit, 3 menit yang penting lo punya komunikasi. Dia cerita sebentar ada ini. Kalau gue lagi nggak di luar kota, makanya gue selalu punya momen malam sebelum tidur, gue ngobrol sama mereka. Kalau misalnya gue baru pulang malam gitu, misalnya dia belum mau tidur, gue ngobrol dulu. Kamu udah mau tidur? Ya udah, gue ngobrol dulu di handphone sebentar. Kalau gue agak malam kan mereka sekolah, nggak mungkin dong. Pagi gue selalu bangun pas anak gue sekolah. Jadi komunikasi itu terjalin sehingga mereka nggak punya kecanggungan untuk selalu bisa bertanya ke orang tuanya atau ngobrol apapun. Itu yang gue lakuin sama anak gue ajarin tentang respect itu tadi. Gue menghormati, mau itu pembantu kek, mau orang lain ya kalau kamu ditolongin ya lo bilang terima kasih. Kalau lo mau minta tolong sama pembantu, misalnya gue paling gampang sama asisten rumah tangga di rumah, selalu bilang tolong. Bukan keren. Ambilin ini dong, tolong dong ambilin ini, tolong dong. Itu hal-hal yang basic yang gue terapin ke anak gue sih sebenarnya. Penting itu Mas, core foundation yang sekarang udah banyak hilang itu. Iya, makanya gue bilang basicnya balik lagi ke rumah, ke keluarga. Lo nggak bisa nyalain siapa-siapa. Itu on your part, gue melihat itu berarti sebuah komitmen dari lo ya, seorang ayah. Maksud gue tadi kalau lo ngomongin lo lagi kerja, syuting apalagi, Mas Lukman kan sebagai seorang aktor, lo syuting, sempat tadi bilang sempat syuting di Kalimantan 45 hari, for example, itu lo berarti kan punya komitmen ya, untuk punya komitmen untuk tetap terus berkomunikasi sama anak lo, no matter what. Gitu. Iya, karena gue sadari ternyata setelah berapa lama, pekerjaan gue yang paling utama adalah menjadi ayah. Bukan masalah gue jadi aktor, itu oke, itu kerjaan gue juga. Tapi pekerjaan utama gue, itu adalah menjadi seorang ayah buat anak-anak gue. Gitu kan. Gue selalu bilang, kalau ditanya, Mas gimana
di profesi ya nggak, profesi gue yang utama adalah ayah. Gue bilang habis itu gue udah punya kerjaan lain seperti aktor lah, apa whatever. Gitu. Jadi itu betapa pentingnya tuh Mas ya. Penting. Jadi gue Kehadiran seorang ayah. Iya, gue sama istri gue keluarga. selalu ngobrol, dan kalau misalnya gue nggak dapet, bisa nggak sempet, biasanya istri gue langsung infoin, kamu besok ngobrol deh sama si Akifan. Kemarin dia nanya gini ya, kamu ngobrol ya. Gue tanya besoknya ngobrol. Apalagi lu mau menghadapi yang paling gede ini, mau udah masa remaja bro. Wah itu challenge-nya beda lagi tuh, ya kan? Beda lagi. Itu berarti mesti konsisten ya Mas ya, lu dalam mendidik anak lo gitu kan? Iya, termasuk juga dalam sosial media. Gue tidak bisa menghalangi anak gue suatu saat akan punya sosial media. Ya. Dunianya seperti itu. Handphone udah punya Mas? Hah? Anak lo handphone Udah punya handphone. Tapi mereka hanya boleh pegang handphone pada saat weekend. Main game juga saat weekend. Ya, kebetulan kalau aku punya anjing Mas Lukman. Jadi aku punya anjing Alaskan Malamut gitu ya. Terus aku tuh memperlakukannya tuh dengan lumayan strict gitu Mas ya. Tapi banyak orang yang bilang kok ini anjingnya gitu ya kayak di kandang, let's say, terus waktu mainnya juga nggak banyak segala macem. Kalau aku pribadi sih Mas, itu cara aku sayang sama anjing aku sih. Iya. Kayak dia tahu kapannya waktunya main. Iya. Begitu keluar main bola, tahu kapan main bola. Abis itu dia masuk kandang terus waktunya makan gitu ya. Itu justru karena kita disiplin dan kita tahu kalau misalnya kita ibaratnya let's say, oh ini anjing tapi kita kasih makanan, let's say makanan manusia yang berbumbu yang mereka nggak bisa tolerir, Iya, akan menyakiti mereka. Ya kan, kalau kenapa ini anjingnya mau makan pisang kenapa nggak dikasih? Ya ini kan makanan manusia sebenarnya bisa. Atau mesti lu bilang, kok anjing mau makan pisang? Kalau monyet nggak apa-apa. Gitu. Ini anjing. Tapi contoh itu yang maksud saya tuh yang Mas lakukan ke anak-anak Mas Lukman itu membutuhkan disiplin, konsistensi, dan core foundation yang udah Mas Lukman punya dari dulu, terus Mas Lukman terapkan ke keluarga Mas Lukman. Dan itu menurut saya tuh udah banyak hilang Mas. Iya, that's the point. Nah, gue menyadari itu gitu. Maksudnya, tapi ya gue juga nggak menyalahkan ya. Atau memang nggak ada pelajaran atau sekolah khusus jadi orang tua, nggak ada. Orang tua belajar lagi dari orang tuanya. Orang tuanya belajar lagi dari orang tuanya. Emang ada sekolah khusus? Nggak ada. Itu naturally kita kan begitu punya anak, gue pengen bikin anak gue jadi begini. Tapi yang di challenge sama orang tuanya, seberapa besar lo bisa ngertiin anak lo dan seberapa besar lo mengerti kondisi yang dihadapi anak lo pada zamannya. Bukan pada zaman kita. Sama aja misalnya, proses gue begini. Tapi belum tentu proses yang gue dilakukan oleh ayah gue sama gue works di zaman sekarang. Tapi tujuannya sama, lo harus cari jalan. Tujuannya sama nih. Gimana caranya supaya ini works? Ya itu tadi gue bilang, sosial media ya gue nggak bisa ngalangin, gue batasin. TikTok, mereka punya TikTok, ya udah nggak apa-apa. Tapi gue punya TikTok juga. Ini itu kontrol apa yang mereka lihat. Kayak misalnya nonton sesuatu apapun gitu, gue punya ruang keluarga. Lo nonton apa-apa di TV yang besar, jangan di kamar sendirian. Gitu. Jadi di ruang itu. Nah mereka akhirnya punya pemahaman, kenapa sih? Karena gue juga jelasin alasannya. Bukan gue cuma bilang, gak boleh ini, gak boleh gitu. Kalau dulu karena kita gak punya pembanding, ya kita ngikut-ngikut aja. Zaman sekarang mereka punya pembanding. Kok temen aku boleh? Tiba-tiba gitu, temen aku boleh tuh main game gak weekend. Gue bilang, orang tuanya punya rules dan cara mendidik sendiri. Papa punya cara sendiri berdasarkan my experience. Nice. Gitu. Nice. Jadi dia paham. Oh iya bener. Itu kan orang tua keluarganya dia. It's not our family. Gitu. Nah itu gue jagain banget. Kayak misalnya ketergantungan terhadap internet. Anak gue pernah gue ajak ke tempat yang nggak ada internet. Oke aja. Survive. Oh sekarang udah susah banget Mas. Iya kan dikit-dikit lo perlu internet kan. Jadi kayak kafir wifi. Iya. fakir internet. Iya kan. Susah banget. Fakir internet. Kayak misalnya gue ajarin tiba-tiba internetnya nggak berfungsi nih. Ya nggak apa-apa. Ntar papa tinggal bilang aja kenapa. Ya udah tungguin aja. Ya akhirnya mereka nungguin, mereka cari. Tanpa gimana mau nggak mau mereka bertiga nyari kegiatan yang lain gitu. Dan lo harus kasih space juga buat mereka kayak, walaupun memang di Jakarta tuh lumayan ribet ya, kita nggak punya public space. Ya kan? Ya gue terbatas akhirnya ada waktu-waktu mereka ya main bola, main basket, either di sekolah atau di luar
rumah kek atau di dalam gue beliin gawang-gawangan, mereka suka main bola. Terserah deh mereka mau gedebak-gedebuk, yang penting mereka ada kegiatan daripada megangin ini melulu. Iya. Tapi lu how do you learn all that, Mas? Gitu loh. I think it's because from my father juga sih. Oh gitu. Menurut gue tuh bapak gue tuh orang yang sangat dia gentleman banget. Nice. Oh, oke. Gentleman dalam arti kata dia orang yang keras, dia orang idealis, tapi dia menghargai orang dengan pandangan yang berbeda. Dia punya komitmen, punya disiplin yang tinggi, tapi bukan berarti dia memaksakan kehendak. Dia punya sopan santun yang luar biasa terhadap orang tua, Oke. terhadap wanita, bagaimana dia juga berkomunikasi. Walaupun bapak gue mungkin kekurangannya, dia sulit berkomunikasi dengan lancar dengan anaknya. Dulu gue nggak paham, tapi semua itu menurut gue justru belajar dari orang tua gue juga. Cuma penerapan pada zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Itu. Ya karena apa yang lo tadi bilang semua tuh menurut gua nggak gampang sih dimiliki oleh seorang ayah yang aware gitu bahwa kehadiran mereka di rumah, bagaimana mereka mendidik anaknya segala macam. Nah itu Gua amazed banget sih Mas sama jawaban lu. Gue tadi wah, gue jujur kayak seketika gue pengen punya bokap kayak Mas Lukman sih. maksud gue Kayaknya dapat fondasinya semua di tackle dengan diajarin dengan benar gitu. yang sangat luas kan, makanya gentleman. Being a father juga itu part of the gentleman. Iya. Being a father ya. Maksudnya dalam kondisi apapun, gue juga menyadari bahwa banyak orang tua yang struggle, misalnya dengan kondisi ekonomi dan segala macam. Tapi banyak juga dari mereka yang punya kondisi ekonomi yang pas-pasan, tapi mereka bisa mendidik anaknya Dengan become a gentleman. wow. Luar biasa. Iya kan? Banyak banget contohnya. Kalau saya sih Mas selalu ngerasa kalau being a gentleman itu fondasinya udah pernah kita bahas di episode sebelumnya gitu. Fondasinya adalah fitness menurut saya. Oke. One of the foundation. Habis itu manners Mas, sesuai nama acara kita. Ya, of course. Itu penting banget. Sama kalau misalnya kita breakdown lagi dari fitness itu, kenapa kita mengutamakan fitness? Karena ada self respect di situ. Iya, betul. Dimana without self respect kita nggak bisa respect anyone around us. Iya. Jadi kita hargain diri kita juga. Gimana caranya kita latihan baik, makan baik, tidur baik. Habis itu kita bisa implementasikan ke hal-hal di sekeliling kita dengan self respect. Kita bangun respect ke diri kita sendiri. Dari respect diri kita sendiri kita bisa respect ke orang lain. Itu self respect. Habis itu self discipline. Yang terakhir, yang paling susah menurut saya konsistensi, Mas. Ya itu paling susah dimanapun. Di Lo bidang apapun ya. mencapai sesuatu tuh gampang, tapi gimana lo konsisten itu yang justru challenge. Ya. Tapi menurut gue self respect salah satu hal yang paling menurut gue hilang di kita. Setuju. Lo paling simple contoh, lo korupsi, lo nggak mikirin diri lo sendiri. Apalagi lo nggak bikin diri lo sendiri, apalagi keluarga lo. Ya. Lo mikirnya cuman, gue korupsi, abis itu lo nggak mikirin abis itu lo bisa dipenjara. Berarti kan lo udah nggak punya respect sama diri lo sendiri. Ya. Lo nggak peduli sama diri lo sendiri. Ya. Apalagi sama keluarganya. Ya. Efeknya kan ke keluarganya. Contoh paling gampang, lo lihat aja lalu lintas di Jakarta. Ya. Nggak peduli tuh gimana, pokoknya gue mau duluan, gue hajar lampu merah. Gue gini, gue masuk sini, nggak peduli, pokoknya gue harus duluan. Iya. Dia nggak peduli tuh di lampu merah tiba-tiba ada mobil begini, padahal harusnya dia berhenti, ditabrak mati, dia nggak peduli dia mati. Cuman sekedar mau lebih cepat 1 menit. Gue itu mengkhawatirkan. Ya. Itu Sangat self respect ya Mas. Itu statement yang luar biasa yang pasti banyak penonton kita yang harus tahu dan dengar soal itu sih, men. Tapi itu my daily struggle juga sih kalau ngomongin tadi. Di lampu merah kayak gitu tuh gue juga rasa aduh ini orang. Sorry men, gue kadang-kadang ngebayangin tuh nggak, kalau bukannya kan gue mengecilkan pengendara motor, karena kebetulan Jakarta itu penuh banget dengan motor. Iya. Termasuk juga yang bawa mobil juga sembarangan menurut gue. Sembarang. Iya. Ya kan, cuman kadang-kadang gue suka bercanda gitu sama bini gue. Kamu lihat deh, nih ya, kalau kamu lihat motor tuh di depan, mereka kan pada di depan. Itu kayak lagi sperm yang lagi siap-siap begitu. Ovum kebuka, dia langsung buat gitu. Yang kecil Ini gitu, kan gitu tuh kalau lo lihat sperma kan gitu, lari-larian ngejar masuk ke. analoginya gue suka. Enggak, karena gue bercanda aja gue. Apa sih kamu? Iya bener, lihat deh.
Iya. Iya, kadang kita dibawa bercanda malah lebih ini. Iya, gue bercanda. Walaupun kadang-kadang ngeselin juga ya. Cuman ya gimana ya, maksud gue balik lagi. Apakah petugas hukum kita gentleman? Tuh. Ya hukumnya nggak dijalanin gitu kan. Iya. Gitu. Panjang bahasnya tuh ya. Soal Itu panjang. Oke. Tapi tadi kata Eca, saya tuh disuruh keluarin statement-statement karena episode lalu tuh Eca udah bilang, Zron, statement lo tuh bisa masuk jurang. Contohnya apa maksudnya? Nah, Contohnya menurut saya, Mas, salah satu faktor lack of gentleman and masculinity di Indonesia dan di dunia itu memang faktor media. Iya, media banget. Faktor salah satunya. media, tapi sebenarnya media ini kan diatur sama satu company besar nih, Mas. Tapi kita nggak usah nyebutin si company besar ini. Tapi yang saya mau sebutin adalah si company besar ini ngebuat shield yang akhirnya bisa dipakai jadi agenda. Let's say body positivity. Oh iya. Body positivity, abis itu LGBTQ+ misalnya. Tapi kita nggak usah bahas yang ini panjang. Tapi body positivity aja, Mas. Misalnya, gimana? don't just book by its cover, tapi misalnya dia datang overweight segala macam, ya kita bakal judge dong. Kita bakal judge kok, lo nggak punya self respect, gitu. Kayak lo by being overweight, berarti lo nggak train enough, lo nggak sleep enough, lo nggak jaga nutrisi pas makan, akhirnya overweight. Yang jatuhnya nggak punya self control. Iya. Self control for everything is a part of gentleman, Mas. Oh iya, of course. Minum banyak, mabok, selesai. Mabok, selesai. Ya kan? Nggak sabar, nerobos lampu merah. Itu kan is all about self control kan, Mas? Nah ini kata Eca, wah lo masuk jurang. Tapi menurut saya fakta, Mas. Ya, menurut gue ini menarik sih kalau lo ngomongin gitu. Kayak misalnya yang tadi lo bilang, bagaimana dia nggak bisa ngontrol tubuhnya sendiri. Menurut gue itu, ya of course bagian dari misalnya ada orang yang, sorry ya, misalnya demen makan gitu. Dia udah tahu dengan makan dia gemuk, akhirnya menimbulkan banyak penyakit dan segala macam. Balik lagi ya tadi ujung-ujungnya bahwa dia tidak menghargai kehidupan sebenarnya menurut gua. Kan lo udah dikasih sebuah kehidupan. Bukan berarti lo harus fitness setiap hari. Ya. Gue juga nggak setuju gitu, maksudnya kayak wow harus dengan vegan atau whatever, itu pilihan menurut gua. Lo yang tahu badan lo sendiri, tapi bagaimana lo menjaga, lo bertanggung jawab menjaga terhadap kesehatan lo aja menurut gue. Mau lo badannya gimana tapi lo sehat, menurut gue udah fine aja gitu. Selama itu juga penting menurut gue kan. Setuju. Jadi kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Ya. Nah itu kadang-kadang tuh gue ngomong sama anak gue tentang misalnya sesimpel makan sayur deh. Makan sayur itu kan sesuatu yang kadang-kadang anak kecil nggak mau gitu. Tapi lo juga harus imbangin, balik lagi kalau gue ke anak, lo harus memahami dia. Oke, misalnya dia nggak suka dibeginiin, sayur apa yang gue harus buat? Wow. Misalnya gue lebih suka di sop, ya kita bikin sayuran itu di sop atau dengan bumbu yang lain. Tapi tujuan gue nyampe dia makan sayur, Nice. Wow. gitu kan? Nah, kalau orang dewasa kan lain lagi ceritanya, ya kan? Balik lagi tuh kayak lo udah agak lumayan susah karena itu pahatannya udah jadi batunya. Ya. Kalau lo pahat lagi susah. Tapi menurut gue balik lagi ke orangnya. Lo mau nggak hidup sehat kalau gue gitu kan? Ya. Lo mau nggak hidup lebih tenang? Mau nggak lebih dan tapi gue kadang-kadang tuh ngelihat ya tiap orang punya pilihan. Dan menurut gue ya gue cuman bilang ya menurut gue itu salah tapi dia punya pilihan sendiri. Whatever it is kan dia yang ngerasain gitu. Dan bagian kita juga untuk menghargai mereka ya, Iya, Mas. menghargai mereka gitu. Part of being a gentleman. Bisa jadi ada pasangannya lebih suka ngelihat pasangannya gendut. Kayak Atau banget. ada pasangan yang Ada lebih aja, suka ngelihat banyak, pasangannya kurus kering. Ya. Ada. Itu ada yang kayak gitu kan? Iya, Kan kita itu nggak benar, tahu. itu benar. Kita nggak pernah tahu nih latar belakang kan. Preference. Preference. Nah ini masuk lagi about judgment. Ya. Judgment, balik lagi lo ngejudge itu juga bagian dari gentleman. Jadi boleh. Iya. Sebagai seorang gentleman lo boleh ngejudge. Bukan ngejudge tanpa lo tahu latar belakang whatever itu nggak baik menurut gue. Oke. Lo bisa lihat orang aneh pakai baju kayak gini, Iya. judging. Iya. Lo mungkin ada di kepala lo, tapi bukan berarti lo harus bicarain ke temen lo. Setuju gue. Gue setuju. Itu lo udah langsung judging gitu. Itu bagian Bisa aja self-control. dia merasa nyaman dengan pakaian kayak gitu. Ya, Dan bisa, itu bukan bisa. bagian yang nyaman kalau gue pakai baju kayak gitu. Iya. Tapi kan orang kadang-kadang memaksakan yang menurut dia nyaman sama orang lain. Gue suka nih. Itu. Iya.
Ya, kita pengen ngomongin kayak gini tapi secara tata bahasa yang sempurna itu emang kita perlu Mas Lukman. Kita Kalau ngomong lo yang kayak gini kemarin nih nggak nyampe nih panahnya nih Mas gitu. Kalau Begitu kemarin lo Mas- yang ngomong, Eca kesini mulu. Dikit-dikit nyamping mulu. Ada apa, Ca? Iya kan, kayak gue juga bilang, ya gue balik selalu ke anak gue karena anak gue sering ngobrol. Pak dia gini. Oke. Why? Kenapa? Habis dia gini. Itu your judgment or fact. Dia mikir. Ya aku pikir sih gitu. Berarti it's not a fact. Gue bilang. Only di pikiran kamu. Oh. Gitu. Eh, That's judgment. ya. Ya kita hidup akan selalu judging people, Ya. judging everything. Ya pasti. Nggak mungkin nggak gitu. Selalu itu nggak mungkin terlepas. Itu kayak udah sifat dasar manusia akan membandingkan, akan menilai whatever it is. Tapi balik lagi ke Ya, kesopan pilihan, santun. selera. Itu menurut gue. Ya. Kalau Mas Lukman sendiri 21 nomination, 6 wins Mas. Selama bekerja di industri perfilman, Mas Lukman pasti udah inilah ya, masih udah berpengalaman, caranya menghandle lawan main yang mungkin sifatnya nggak menyenangkan, gitu kan? Itu kan part of being a gentleman juga ya Mas ya. Itu kalau Mas Lukman memperlakukan diri Mas Lukman as a gentleman di dunia perfilman sama di dunia pekerjaan Mas Lukman kalau lagi menerima sesuatu yang nggak enak tuh gimana Mas? Gue kadang-kadang balik lagi, gue nggak mau langsung ngejudge. Oke. Jadi biasanya gue cari tahu dulu kenapa dia begini. Oke. Karena kan dalam sebuah proses film itu ada namanya workshop, reading. Awalnya mungkin bisa gue lihat sombong amat nih anak, ya kan? Mereka nggak mau ngobrol, mau apa? Bisa aja dia tiba-tiba nggak percaya diri, Iya. ya kan? Karena mungkin misalnya, oh ada yang senior nih, gue diem aja dulu deh main handphone. Nah balik lagi tuh menurut gue emang harus, kalau gue harus gue yang mulai. Oke. Gue nggak bisa ngarepin dia yang mulai. Mau sampai kapan? Kalau orangnya bisa mulai, kalau enggak, ya udah lu diemin aja tuh orang. Padahal lu harus kerja bareng sama dia. Ya kan? Apalagi gue balik lagi maksudnya. Gue masuk ke era sekarang anak muda yang dengan handphonenya, dengan sosial media, yang udah terbiasa dengan kayak gitu. Gue caranya adalah bikin cair suasana. Akhirnya mereka merasa cair sama gue, dan akhirnya mereka banyak ngobrol juga sama gue. Nice. Dan harus dari gue nggak bisa ngarepin dari mereka gitu. Kalau gue lebih caranya lebih ke situ gitu. Akhirnya mereka juga akhirnya ngalir sendiri aja gitu. Makanya gue terkenal tuh kalau lagi syuting tuh gue bisa serius di depan layar, tapi waktu saat gue lagi nggak syuting itu seru aja gue gitu. Karena gue pengen bikin suasananya cair aja, whatever it is gitu. Menurut gue masing-masing orang yang ada di sini ini punya latar belakang dan prosesnya beda-beda sama gue. Gue nggak bisa nyamain proses gue. Misalnya gue tahu, lu kan bisa top gara-gara viral di sosial media lo, diajak produser. Tapi apakah itu salah? Enggak dong, bukan salah dia, itu rezekinya dia. Prosesnya gue beda lagi dulu, belum ada sosial media. Tinggal ngobrol-ngobrol aja lah, malu ngobrol. Nih kan lo udah, gue kadang-kadang kalau udah cair baru dia nanya, gue kasih tahu. Kan lo udah dapat kesempatan kayak gini, manfaatin aja, lo belajar lagi kayak apa. Baru gue ngomong kalau dia nanya ya tentang, Mas kalau ini gini gimana sih? Gue nggak mau kayak guruin mereka, gue nggak mau. Gitu aja sebenarnya. Terus kalau menurut gue kayak balik lagi in gentleman style, gentleman, kita ngomong gentleman. Gue selalu ditanya, kalau misalnya jadi aktor gitu, apa yang bikin lo konsisten dan tetap ada di situ? Ya. Nomor 1 attitude, nomor 2 attitude, nomor 3 attitude. Acting semua bisa dipelajarin. Sesuai nama acara kita, men. Benar juga ya. Man. Attitude kenapa gue bilang? Contoh paling simpel. Industri film atau industri hiburan tuh kejam bro. Mungkin lo pada saat lo terkenal, ngetop lagi menghasilkan duit, attitude lo brengsek, lo tetap dipakai. Tapi when it come, udah attitude lo jelek, lo udah nggak laku, hilang. Tapi ada yang misalnya actingnya pas-pasan, tapi dia punya etos kerja yang bagus banget, tepat waktu, bisa ini, bisa ini. Tiba-tiba misalnya ada pilihan gini, gue pakai ini dong, terus ada pengalaman. Jangan deh, aduh ini orang suka telat, bla bla bla. Lo motong rezeki lo sendiri tuh.
Ya. Akhirnya dia milih orang yang lebih gue enak kerja sama dia. Masalah acting kan ada reading, ada workshop, bisa di build up di situ. Makanya gue bilang selalu attitude itu yang bikin gue konsisten sampai sekarang. Masalah acting, attitude bukan dalam arti sopan doang. Attitude mau belajar lebih. Wow. Ya kan? Itu juga bagian dari attitude. Ya. Bukan lo merasa cepat puas. Dunia acting kan update. Ya. Dunia film, industri film itu akan selalu update. Dan lo harus terus update. Menyesuaikan kan. Oh, pola acting tahun 30-an begini, nggak mungkin lo pola acting tahun 30-an lo bawa ke pola Sekarang. cerita zaman sekarang gitu. Kecuali lo main film ceritanya tahun 30-an. Ya. Ya kan? Nah itu menurut gue, selalu gue bilang sama yang muda-muda gimana mas? Itu. Kedua adalah menurut gue bukan masalah lo punya teknis yang bagus, tapi lo punya kemampuan untuk bisa bekerja sama dan kolaborasi. Teamwork. Kalau lo nggak punya itu susah, karena kita akan selalu kerja sama orang-orang banyak. Iya. Itu sih. Terus how do you maintain semuanya itu tuh mas? Maksud gua kan itu nggak gampang tuh. Tadi lo ngomongin dari rumah tangga lo, keluarga lo juga melakukan hal itu. Di dalam pekerjaan pun ternyata lo melakukan hal itu. Itu kan menurut gua butuh energi yang banyak. Dan it's itu- not easy kan. dan maksud itu gua, dunianya beda-beda tuh. Komitmennya beda banget. Family gitu. sendiri, Iya. work sendiri. How do you maintain that mas? Gue tahu itu pasti tiring kan mas. Maksud gua Maintainnya tuh kalau nggak banyak orang kayak lo gitu. Iya nggak? It's not Jujur about- aja gitu. Menurut gue mungkin ini klise, tapi gue ngerasa bahwa gini, gue ini udah dikasih Tuhan banyak banget sampai titik ini. Masa lo nggak mau mengelolanya dengan baik sih? Jadi part of rasa bersyukur lo lah. Iya bersyukur. Makanya kan gue bilang, bersyukur bukan karena bahagia, tapi bahagia karena selalu bersyukur. Kayak misalnya lo kan kadang-kadang gue bersyukur nih karena gue dapet duit banyak, lo happy, gue bahagia nih gitu kan, baru bahagia. Tapi apakah dalam keadaan sulit lo pun bisa bersyukur? Tapi kan gue juga ngalamin lah sebagai manusia, naik turun gue sempat sebel, sempat marah. Tapi akhirnya gue mikir, gila men, gue dikasih kayak gini, kenapa gue milih untuk nggak bahagia ya? Ya gue bersyukur aja, pasti dengan bersyukur gue pasti akan bahagia aja kok. Gitu loh. Toh gue tetap masih kasarnya, gue pernah kok ngalamin sulit gitu. Gue ngalamin yang namanya, nih gue ngomong, di tabungan gue 5.000 perak aja gue pernah. Siap. Gue ngalamin yang gue lagi pusing gimana cara bayar anak gue masuk SMP ke SD sekolah. Tapi ya dengan lo akhirnya mulai dari bersyukur, akhirnya lo cari cara. Lo gimana ya caranya supaya ini bisa selesai. Tapi kalau lo udah mikirnya, aduh ribet nih, lo gak gerak-gerak bro. Ya. Gue setuju sih. Harus dimulai dengan mindset yang positif juga, which Ya. is ya menurut gue. Gue gak bilang dalam hidup gue gak ada sisi negatif ya. Sampai sekarang pun gue masih terus belajar gitu. Banyak aja gitu. Gue kadang-kadang juga I have a still sisi gue punya temperamental dalam situasi tertentu. Tapi at some point it's a good news for me. Good newsnya kenapa? Karena gue sadar kalau gue punya sifat ini. Oke. Sehingga dengan begitu, karena gue tahu gimana nih caranya gue untuk memperbaiki. Yang bahaya kan kalau lo nggak sadar bahwa lo begini. Ya. Kalau lo nggak sadar kalau lo salah. Denial mas. Nah, kan ada ya banyak orang gitu. Banyak banget. Nah, udah salah aja masih bilang enggak kok. Orang cuman ngambil duit dikit. Nggak banyak ya. Itu juga disumbangin kok katanya. Iya. Tret gitu. Jadi ngomongin ini mas, lu kan tadi ngomongin lu dulu udah sempat ngalamin susah segala macam dan lu sekarang sampai di titik yang bisa dibilang sukses lah ya, terkenal. Siapa yang nggak tahu Mas Lukman? Ya, Ya kan, pokoknya amin. multiple trending di YouTube bukan trending 10 men. 10 Ngapain 10? Mending pulang. Atlet lu kan berubah-ubah tuh mas ya. Dulu kalau nggak salah lu sempat jadi sempat di asuransi. Iya, pernah, buat jadi mas obviously pemain film segala macam. Itu apa sih mas yang lu bisa share nih ke mungkin teman-teman yang akan nonton ke kita nih? Apa yang the most important things atau the most valuable things yang lu menurut gue bisa sampai di titik ini sekarang karena gue begini. Menurut gue ini belum titik.
Karena menurut gue gue nggak pernah bisa bilang bahwa gue sukses. Gue nggak tahu. Nanti kalau gue udah nggak ada, baru dari orang-orang yang ngomong bisa tahu. Oh, Lukman udah ngelakuin ini. Siap. Yang gue lakuin sekarang adalah gue berproses aja terus. Oke. Gue melalui proses ini, kuliah walaupun kuliahnya lama, proses ini lagi ngadepin yang kayak begini ribet, ngadepin seneng, ngadepin belangsak pernah gitu kan. Tapi gue mensyukuri semua proses yang gue lewatin itu. Nah sampai sekarang pun proses gue belum selesai. Kenapa yang bikin gue, yaitu salah satu bagian yang tadi bagaimana lo punya attitude untuk terus mau berproses di tengah dunia yang kompetisinya luar biasa ini. Sangat. Banget. Iya kan? Tapi itu bukan berarti lo harus berkompetisi dengan tidak sehat. Ya kompetisi sehat aja. Lo ngelihat kayak lo ngerasa gila nih orang keren banget ya. Bukan berarti lo harus bilang gua harus ngalahin dia. Gua ngecek untuk nyampe ke level itu apa yang harus gue pelajarin. Kan gitu. Ya. Nah itu menurut gue yang bisa bikin menurut gue ya trust with the process lah. Ya. Jangan pernah nggak percaya sama proses. Tapi proses orang juga beda-beda. Ya. Lo nggak bisa samain gitu. Benar. Dan respect, lo jangan ngelihat orang udah nyampe situnya, tapi lo pelajarin gimana caranya dia nyampe situ. Nah itu menurut gue yang paling penting. Ya. Kan nggak semua instan kan. Ya. Ya. Pasti melalui jalan sini. Lo nyampe di titik, sampai di saat ini misalnya belum titik menurut gue, Ya. pasti ada kedepannya lagi. Itu lo ngelakuin apa aja. Lo juga gitu ngelakuin apa aja. Kan kayak gitu. Gue menjadi orang tua sampai sekarang aja gue masih banyak hal yang gue ngerasa gue sebagai orang tua masih kurang. Gitu kan. Apalagi nih. Dunia ke depannya 10 tahun ke depan kayak apa nih? Ya. Apa nih yang akan dihadapin sama anak gue? Kan yang paling penting nyiapin yang akan dihadapin anak gue. Habis itu kan gue misalnya udah nggak sama mereka, paling nggak gue ngasih warisan yang bagus buat mereka. It's not about amount of money. Ya of course itu penting, tapi menurut gue warisan yang baik buat mereka untuk akhirnya ngejalanin hidup ini gitu. Dan salah satu kenapa gue juga selalu bilang gue harus bikin karya yang bagus, karya yang baik. Karena buat gue itu legacy yang bagus buat anak gue. Legacy. Pada saat dia ngerasa bangga terhadap karya orang tuanya, apa yang dilakukan orang tuanya, itu legacy. Kayak gue bangga dengan gue punya nama belakang Sardi. Nice. Gitu. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Dan gue bangga. Dan gue bersyukur karena gue dilahirkan dari keluarga Sardi yang sudah meninggalkan, bokap gue meninggalkan legacy yang baik buat gue. Ya. Nama baiknya dia. Ya. Gitu. Nah kembali ke situ nih Mas, karena kita ngomongin berarti sekarang tentang privilege, di mana Mas Lukman kan terlahir dari seorang seniman yang udah sangat terkenal. Nah itu lu gimana Mas? Is it lu malah jadi pressure karena kesuksesan orang tua lu, obviously yang sangat terkenal, atau itu malah menjadikan motivasi lu supaya lu mau lebih hebat lagi dari orang tua lu, apa gimana Mas? Awalnya pressure karena gue anak laki satu-satunya. Oh, Gue yang bawa nama Sardi. Gede sih. Terus gue dulu kecil main film. Tapi gue bersyukur karena orang tua gue nggak ngedidik gue sebagai bintang film. Bokap gue selalu bilang, kamu main film, orang luar bisa lihat kamu dipanggil diluluin. Di rumah, you just my boy. Bukan siapa-siapa. Jadi dia treat anak-anaknya, lo mungkin pemain film, dikenal sama orang, tapi ya lo bukan siapa-siapa. Kalau udah di rumah ya lo anak gue. Ya. Dan dulu tuh bokap gue punya pola hanya boleh syuting setelah jam sekolah. Oke. Nah itu tertanam di gue bahwa jadi pada saat masa film Indonesia mati dan gak ada cerita buat anak-anak, I'm just happy aja. Ya. Gak star syndrome. Gitu. Gue lama nggak main film pun gue nggak masalah. I'm doing a lot of things dalam hidup gue yang naik turun lah menurut gue. Nah bebannya adalah gue nih pernah dan belajar biola dari awal sampai gue selesai. Sekolah di Yayasan Pendidikan Musik. Semua orang tahu gue anaknya Idris Sardi. It's so pressure for me, man. Ya. Gue selalu orang ngelihat bahwa pasti bagus.
Ya of course gue karena gua ada didikan bokap gue di rumah, dilatih bokap gue di rumah dengan lumayan keras. Akhirnya gue juara 1, mentok juara 2, tapi itu pressure man. Oke. Nah, bawa nama bokap gue yang udah sedemikian rupanya di biola dan gue belajar biola juga itu luar biasa pressure-nya, bebannya kan. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak mau megang biola lagi deh setelah selesai. Oke. Karena menurut gue ini pressure either gue harus sama dia atau gue melebihi dia, Iya. Iya. gitu kan. Kan harusnya gitu. Iya. Karena yang namanya Idris Sardi nggak akan tergantikan, dia akan selalu Idris Sardi doang. Ya. Gitu kan, menurut gue kan itu luar biasa bebannya gitu. Makanya terus gue nggak mau main biola, akhirnya gue memilih untuk lebih ke film. Karena gue takut bokap gue nggak laku karena gue lebih keren. Kidding. Ya maksud gue is too pressure for me. Tapi ternyata dunia seni itu sangat melekat di gue, walaupun gue akhirnya lebih mengarah ke film gitu menurut gue. Tapi anak-anak lu ada yang ini mas sekarang? Anak-anak Lu gua- obviously datang dari keluarga seniman lah ya bisa dibilang. Yang gede dia sangat interest dengan dunia acting. Oh wow, oke. Dia udah pernah ikut main teater sama gue 2 kali. Wow. Dan teater yang serius, bukan teater anak-anak. Malah yang pertama kali dia main teater, dia main sama gue, sama Reza Radian, sama Ferdi Soleman, sama Tanta Ginting, lo bayangin. Itu belajarnya pasti. Tapi dia memang punya bakat. Jadi latihan 3 hari udah hafal semua, dan dia sangat passion untuk itu gitu. Nice. Pernah main film pendek, ditawarin berapa film, tapi balik lagi gue ngelihat pola didik bokap gue, kayak waktu itu tawarin tiba-tiba harus di luar kota lagi hari sekolah, gue nggak mau. Oke. Kalau momennya dan ceritanya harus memang sesuai Ya. gitu, karena gue nggak mau dia terjebak dalam sebuah mengawali dari produksi yang salah. Penting tuh buat gue, how you start itu harus di tempat yang benar. Ya. Oh wow. Setuju. Itu menentukan tuh ya mas. Itu menentuin banget. Karena gue tau lah, karena gue udah punya experience ya. Ya. Kecuali kalau gue belum punya experience. Ya. Dan menurut gue, ya kamu jalanin aja. Apalagi sekarang nih lagi mulai beda kan. Tiba-tiba, misalnya yang diperluin umur yang lebih di bawah, dia suaranya udah mulai pecah. Ya, tapi gue selalu ngingetin dia, everything ada waktunya. Jadi dia nggak yang tiba-tiba jadi, aduh pengen main film gitu apa. Tapi dia tetap interest di dunia itu. Malah mau ngambil performing art. Gue bilang, gue support gitu. Tapi gue kasih penjelasan, lebih baik kamu ngambil yang lain juga, bukan cuma performing arts. Misalnya kenapa? Misalnya karena ini akan bisa mendukung kehidupan kamu di performing art juga. Nice. Itu gue kasih penjabaran gitulah. Dia coba lihat, dia cek apa. Tapi kalau yang gede ini memang old soul lah. Dia demennya ke museum, lihat lukisan, baca buku. Anak umur berapa tuh ya? Jarang banget kayaknya dia ya. Emang saat old soul dia nonton film tuh bener-bener nyimak gitu. Dia kalau waktu yang mau main teater itu gue nggak pernah nyuruh dia ngapa-ngapain. Dia baca, and then karena dia meranin ceritanya, dia jadi tokoh Des Alwi waktu masih kecil. Des Alwi kan tokoh Pulau Banda tuh, yang jadi muridnya Bung Hatta kan. Kebetulan ceritanya tentang Bung Hatta, Syahrir, Cipto Mangunkusumo waktu di penjara di Banda, diasingkan di Banda. Ada karakter Des Alwi. Itu dia research sendiri, dia cari di Google, dia cari keren. apa. Keren. Dia research sendiri tentang Des Alwi. Gue cuma ngasih tambahan-tambahan aja. Gitu. Kalau yang nomor 2, tapi rata-rata semuanya suka musik. Oh wow, oke. Tapi kenapa gue belum lesin musik? Gue memastikan lo mau les musik apa. Karena sekarang tuh masih mau ada yang drum, ada yang mau bola, ada yang apa. Sayang gitu kalau membuat gue ganti-ganti. Nggak terlalu Kalau fokus gitu ya. you're sure, udah sure, baru gue. Pasti seru tuh mas ya, tapi lo kalau di rumah anak lo juga interest in movie, acting, lo di rumah bisa bahas Rata-rata gitu sih sama karena mereka. gue emang dari kecil sering ngajak dia nonton pertunjukan, nonton film. Mereka suka dengan nonton pertunjukan atau nonton film dan nyimak gitu ya. Karena gue dari kecil udah bawa mereka tunjukkan musik lah, nonton film lah, apa. Jadi terbiasa dengan pola itu. Malah kadang-kadang tuh
di weekend ada waktu-waktunya mereka namanya movie night di rumah. Oke. Terus sengaja gue provide dengan mau popcorn nggak popcorn kayak nonton bioskop. Nonton Lampu bareng. digelapin, nonton bareng, pakai bean bag. Wah, seru Itu penting banget lagi. Saya juga suka banget sih Mas. Maksudnya nonton film gitu ya di setup dengan benar, lampu dimatiin, terus kita dengan popcornnya benar-benar menikmati kualitas dari si filmnya, dari sisi sinema kameranya, lightingnya, actingnya, semuanya sih. Menarik Menurut saya sangat-sangat menyenangkan ya bisa kayak gitu. Terutama kalau misalnya Mas Lukman bisa menikmati itu bersama keluarga ya Mas. Oh itu seru banget. Seru banget ya. Hopefully mungkin kita juga nanti bisa kayak Oh gitu. kemarin ada momen yang gue tadinya udah mikir nih, anak gue liburan sebulan nih. Sedangkan kita kan nggak liburan ya. Kalau mereka liburan seorang kan kita kan liburan. Paling ada waktu-waktu tertentu weekend kemana kan. Untungnya ada, sorry nih gue ngomong sih, Piala Eropa. Mereka suka bola. Oh, oke. Nonton bareng terus sama gue nonton bola di rumah. Begadang Jadi lo, Mas. me time-nya tuh luar biasa banget. Dapat banget tuh ya quality time di rumah. Iya kecuali kalau yang jam 2 misalnya ada mereka dia nggak semua sih karena mereka pilih kan nggak tiap hari. Ya. Wah ada yang jam 2 nih. Tidur dulu jam 9. Ntar jam 2 papa bangunin gitu. Ya. Keren. Seru. Ini berarti juga ini ya ngomongin keluarga dari tadi ngomongin anak tuh berarti a gentleman tuh berarti sayang keluarga ya. Loh. Lu gimana nggak? Gentleman Menurut tuh gua- harus bukan harus mesti ya you love families gitu. Ini nggak pernah gue bahas. Ini nggak pernah saya bahas nih Mas. Tapi media luar itu emang mau nge-divide families. Oh iya, Exactly. That's what they're doing. Makanya maksudnya ya shield gender roles kan diciptain untuk itu. Nah, maksud gue jadi bias banget gitu, Ya. bias banget gitu. Maksudnya ini salah satu hal juga yang gue menurut gue agak kurang setuju gitu. Misalnya dengan konten-konten whatever itu. Gue ngelihatnya I'm still respect terhadap pilihan orang lain gitu. Cuman maksud gue ada hal-hal tertentu yang memang fondasi dan itu udah pasti gitu kan. Bahwa ada hal-hal yang harusnya menurut gue tidak sebegitu liarnya ditampilkan di konten-konten itu kan. Aduh setuju Iya banget kan? Mas. Maksud gue Setuju banget Mas. ya lu bayangin sih lu tiba-tiba film kartun tapi kok ada ininya. Ini animasi. Apa yang mau dia tujuin? Nah itu menurut gue challenge-nya nih kita nih sebagai orang tua. Untuk ngejagain hal gitu kan, pengertian itu kan bukan hal yang mudah. Karena mereka melihat di depan mata. Benar. Gitu. Benar. Dan medianya tuh banyak. Kalau kita dulu kan enggak. Channel TV ada berapa Not cuman? just that Mas. Beberapa international school di kita aja udah ada kamar mandi yang khusus gabungan gitu. Kayak Oh ya. Gua nggak mau terlalu komen itu ya, maksud gue terlalu gabungan. Cuman maksudnya sebagai orang tua, gua nggak setuju. yes. Ya. Tapi pilihannya adalah ya udah makanya jangan sekolahin anak lo di situ. Ya. Kalau gue sesimpel gitu, daripada lo protes-protes gitu. Maksud gue kan ada orang yang memilih oke, Ya. ada yang enggak. Kalau gue sifatnya gitu. Jadi kalau memang lo lihat nggak oke, ya lo jangan pilih. Kalau menurut lo nggak oke, kalau menurut lo oke, ya pilih silakan. Gue sesimpel itu aja. Ya. Karena kan ini hidup gue, ini family, that's your life, not my life, gitu kan. Itulah gunanya core foundation yang tadi sih Mas, yang Mas Lukman udah jelasin dari dulu tuh, dari awal tadi kita ngobrol tuh, value yang Mas kasih ke keluarga Mas gitu ya. Jadi begitu ada berita yang diterima sama putra atau putri Mas kayak, oh iya lo cowok, lo boleh pacaran sama cowok, langsung enggak dong, kata bokap gue nggak gitu, dan itu perlu. Iya. Iya, that's something statement yang memang orang tua juga kadang-kadang harus kayak enggak gitu. Yes. Atau bukan begitu. Yes. Itu tugas dari orang tua. Terus tugas gue lah. Ya. Gue nggak mau banding-bandingin dengan orang tua lain gitu. Ya. Tapi gue merasa bahwa gue memang perlu untuk membatasi itu gitu. Itu aja. Keren. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Jadi tadi core foundation mengenai keluarga, core foundation yang Mas sudah kasih ke anak Mas Lukman gitu ya. Itu kan udah benar-benar kita tuh serap dengan baik dan menurut saya sih itu luar biasa banget. Tapi saya mau nanya juga Mas, ke pasangan. Oh iya. Ke pasangan itu kan penting ya. Ya, Let's say gini.
ke saya sama Rino dulu nih Mas, gitu kan. Saya sama Rino kan, let's say kita misalnya mau mendekati perempuan, kayak Mas Lukman cerita dari awal. Kita mau mendekati perempuan, kita bisa aja fake ourselves to be like a gentleman di depan mereka, tapi aslinya kita nggak kayak gitu. Bisa aja, kan itu penting kan Mas. Yang at the end of the day, it's us against the world. Jadi kayak saya dan pasangan saya yang ngelawan dunia. Aslinya kan akan ke situ kan. Nah itu gimana tuh Mas, sifat gentleman untuk menemukan pasangan yang tepat dan sifat gentleman untuk tetap bertahan bersama pasangan kita di tengahnya kekacauan dunia sekarang yang banyak yang let's say kayak cheating kanan, cheating kiri, punya option dan segala macam. Itu as a gentleman gimana Mas di rumah tangga? Oke, kalau gue ngeliatnya harus dari ini ya, dari apa ya, kayak dunia perkawinan menurut gue ya. Dunia pernikahan itu berbeda pada saat emang kita di masa pacaran. Sangat beda gitu. Maksud gue pada masa pacaran kita punya momen-momen yang mungkin bisa dibilang was so romantic, ya namanya kita lagi pendekatan, whatever it is, walaupun ada berantemnya juga, whatever it is. Tapi begitu masuk perkawinan, bukan berarti sisi romantis itu hilang, tapi mungkin romantismenya jadi berbeda. Kayak misalnya kita ngomong, apakah gue akan selalu bukain pintu buat istri gue? Belum tentu. Tapi apakah itu nggak gentleman? Belum tentu juga. Karena menurut gue pada saat kita sudah menikah, banyak sekali yang kita kerjakan. Bukan berarti kita melupakan satu dengan lain, tapi fokusnya tuh jadi lumayan jelas ke titik yang mana gitu. Udah jelas banget nih mau kita tuju bersama-sama. Tapi di satu sisi yang paling penting adalah buat gue respect each other. Respect istri gue dengan segala kondisi dan situasinya. Istri gue juga merespect gue dengan segala kondisi dan situasinya. Respectnya dengan cara apa? Misalnya sesimpel mau saling mendengarkan. Itu buat gue tuh penting. Apalagi kalau misalnya perempuan itu basically mau didengar. Right? Whatever nanti pendapat kita salah atau enggak. Tapi menurut gue pelajari ya di awal-awal mungkin agak susah gue kalau lagi berargumentasi gitu. Tapi akhirnya gue ngelihat bahwa kayaknya memang lebih baik gue dengar dulu deh. Gue dengar dulu, gue serap. Jadi nggak terjadi percikan-percikan yang berlebihan. Baru habis itu gue sampein pendapat gue yang berbeda. Tapi balik lagi, bagaimana kita menghargai dia sebagai seorang wanita. Lo bayangin dia punya waktu yang luar biasa, sulitnya 9 bulan mengandung anak kita. Masa lo nggak menghargai itu sih? Menurut gue itu udah poin penting banget. Laki nggak pernah yang namanya hamil bro. Gue yakin laki kalau hamil kagak kuat. Dibanding perempuan. Dua, kita harus menyadari masa-masa contoh siklus. Menurut gua menstruasi yang menurut gua itu nggak dipunyain kita. Tapi kita mau mempelajari, menurut gua itu penting supaya kita tahu, atau kita tanyain dulu, what do you want? Mood lu lagi mana? Bukan berarti gua nggak pernah punya percikan-percikan ya, tapi dengan startnya dari situ menurut gue tuh penting gitu supaya kita bisa menjaga komunikasi kita dengan baik gitu. Terus kalau gue selalu menghindari yang namanya diem-dieman. Itu bahaya kalau diemnya terlalu lama. Gitu kan. Jadi memang ada, kalau gue lebih baik gue yang start duluan habis itu. Gitu. Gue mendingan gue duluan. Kan kalau misalnya di agama gue Kristen kan kasihlah istrimu dan hormatilah suamimu. Itu kan jelas tuh. Gimana kita ngelihatnya, bagaimana kita mengasihi istri kita. Dengan begitu juga istri kita akhirnya menghormati kita. Right? Dan kita harus kenal benar satu sama lain. Maksud gue, istri gue pun juga luar biasa. Hidup dengan seorang gue itu bukan sesuatu situasi yang mudah. Gue kadang-kadang tuh masuk di level karakter yang ini, karakter yang itu, karakter yang ini. Dan gue harus memilah-milah, membagi-bagi. Itu bukan hal yang mudah. Walaupun gue terus berupaya untuk mempelajari yang tadinya gue bisa lama karakter itu, akhirnya gue sadar bahwa gue gak bisa terlalu lama gitu. Gimana caranya? Gue juga harus punya tanggung jawab dong. Gue punya istri, punya anak. Masa gue stuck di situ? Tapi bagaimana juga gue selalu komunikasi sama bini gue gitu. Boleh, aku perlu diem dulu bentar ya gitu. Jadi dia memahami itu. Yang penting gue komunikasiin. Abis itu dia baru ngobrol. Dan istri gue tuh udah paham betul sama kerja gue.
gue bersyukur banget sama dia karena dia paham betul, karena dari awal kan dia memang sebelumnya gue kenal dia tuh sebenarnya di produksi film juga, dia lagi magang sebagai asisten produksi, jadi dia tahu dunia gue kan. Jadi dia pada saat misalnya gue pulang, gue diem dulu, dia nggak akan langsung gitu. Tapi gue selalu punya momen dalam satu hari gue bilang, kita kalau mau teleponan either di lunch atau dinner ya, pas lagi break makan. Tapi kalau memang ada yang bener-bener urgent ya, mau nggak mau gue harus minta izin dulu, bentar boleh nggak gue telepon, karena ini jauh lebih penting nih urusan keluarga. Yang penting yang dipegang adalah saling, yang satu menghormati, yang satu mengasihi. Itu menurut gue udah core-nya aja tuh. Karena memang dunia perkawinan itu akan jadi berbeda banget gitu. Dan satu lagi, tadinya gue berpikir kan, gue mikirin gimana nih anak gue harus gini-gini. Awalnya kan gitu, kita sebagai orang tua kita konsumen, sampai kita lupa bahwa kita kawin sama istri kita, bukan sama anak kita. We married with, kita kawin tuh sama istri kita loh. Jadi you need to have a time sama dia juga gitu, sama pasangan kita, nggak yang akhirnya cuma mikirin anak mulu gitu. Menurut gue itu penting, dan itu part of the gentleman gitu. Bagaimana kita mencoba untuk respect each other, kita menghargai omongan dia dan segala macam. You work that relationship like basically. Kalau enggak, beda pendapat selalu terjadi bro. Pasti ada. Enggak. Makanya gue kadang-kadang kan tanya sama temen gue, lo udah siap nikah? Siap lah. Siap terima masalah baru belum? Masalah baru in positive way. Lo menjadi lebih dewasa karena menemu masalah baru. Naik kelas. Begitu ada anak kan emang masalahnya sama, beda lagi tuh. Anak 1, anak 2, anak 3 beda. itu udah cukup banyak ya ngobrol sama Mas Lukman dari tadi nih. Udah banyak cukup banget insight yang gue sendiri sih, gue banyak banget belajar sih gue, men. Gue hampir nggak pengen ngomong sebenarnya. Saya bisa dengerin dan jangan sampai lupa apa yang diomongin Mas Lukman tadi. Gue take notes. Kalau gue, biarpun gue nggak take notes di sini, tapi as a gentleman we have to take notes at our brain kan. Jadi kayak take notes. Dan sampai ilmunya hilang gitu aja, men. Gila udah kedatangan. Tapi ya semoga kita bisa kasih semua insight dari Mas Lukman, gak cuma buat kita, buat teman-teman yang nonton ya, kita harus pastinya. Amin. Dan semoga kita bisa memberikan dampak positif dan yang terbaik untuk Indonesia. Mungkin satu pesan terakhir Mas Lukman, kalau misalnya Mas Lukman ketemu sama Mas Lukman when you were younger, Mas. Let's say kayak 20 tahun yang lalu gitu. What you gonna say to your old self? Susah di pertanyaan kayak gini nih. Kalau bercandaannya gue cuma bilang, lu jangan berubah, cuma paling nggak lu lebih tinggi dikit lah gitu. Nggak, tapi gue kadang-kadang gue cuma gini, bukan regret ya, tapi gue ngerasa harusnya tuh, kan gue kan mulai bener-bener solid dalam hidup gue itu bisa dibilang, maksudnya solid dalam arti pilihan ya. Itu kan di umur 30 ke atas gitu. Harusnya itu gue bilang, ini waktunya nih, lu umur 20, udah doing something yang memang solid, apa pilihan lu. Itu yang gue bilang. Gitu aja sih. Selain satu lagi, lebih tinggi lah. Cita-citanya atau badannya harapannya. lah. Kita ngomong anatomi nih. Oke, mungkin itu cukup kali ya, Ben. Cukup, Ben. So, thank you banget Mas Lukman. Sama-sama, gue juga thank you udah diundang ke sini. Kita honored banget karena Mas Lukman jadi tamu pertama di podcast Manage Make It Man. So, semoga kedepannya kita juga bisa kedatangan tamu-tamu yang lain. Semoga. Yang bisa membagikan value-value yang baik juga. Sukses. And then I think this is menurut gue ini satu podcast atau acara yang bagus sih. Thank you, Mas. Kita daripada kalian nggak ngelakuin apa-apa, menurut gue ini penting untuk your misi juga untuk Indonesia, whatever it is. Thank you Mas Lukman. Thank you Mas Lukman. Sama-sama. Siap. Oke. Manners maketh man.